Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah tarawih Masjid Al-Bahari rahimahumullah, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ibadah saum dan juga ibadah-ibadah yang menyertainya. Salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, secara fisik kita mungkin menjalankan aktivitas ibadah Ramadan ini sudah sampai melebihi 20 hari. Tentu ini melelahkan. Betul nggak, bapak-bapak, ibu-ibu? Melelahkan tidak? Secara fisik tentu melelahkan, apalagi yang pekerjaannya itu pekerjaan yang berat, kayak kuli bangunan atau yang lainnya. Tentu ini pekerjaan-pekerjaan yang menguras tenaga, apalagi di bawah terik matahari. Itu sudah kita bisa bayangkan, ya. Nah, tentu itu semua bagi seorang muslim, ya, itu bisa dihadapi. Rasa capek, rasa lapar, rasa haus kita bisa tanggulangi, karena semua itu bisa ditutupi dengan rasa keimanan kita. Makanya saum ini diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Karena orang-orang yang beriman itu orang-orang yang sudah tidak memikirkan rasa lelah ketika mereka sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita belum ada seberapanya dibandingkan dengan pada masa sahabat dahulu. Bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak, bulan puasa itu harus berjihad, harus berperang, ya. Kita belum ada, ya, seberapanya. Bukan berarti para sahabat itu tidak capek. Mereka capek. Secara fisik manusia pasti mengalami kelelahan. Tapi semua itu bisa diobati dengan rasa keimanan yang dimiliki. Oleh karena itu kita pun demikian. Rasa lelah, haus, lapar kita ditutupi dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai salah satu ciri dari orang-orang yang beriman, di mana mereka ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na.
Kami dengar dan kami taat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Al-Nisa ayat 65. Maka demi Tuhan, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim, pemutus perkara dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Hadirin rahimakumullah, itulah karakter orang-orang yang beriman. Manakala diperintah oleh Allah, diperintah apa saja, bukan hanya sekedar sahur di bulan Ramadan, tetapi apa saja yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka orang yang beriman itu senantiasa mengatakan sami'na wa ata'na. Kemudian mereka merasa tentra atau merasa tidak keberatan dalam hati mereka. Artinya mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi jangan sampai, apalagi ini masalah-masalah ibadah makhluk, jangan sampai kita itu banyak pertanyaan. Kenapa harus puasa sebulan penuh? Bahkan kalau ada yang masih mampu, kenapa sudah aja sekalian sekali semalam puasanya? Karena kan ada di masa dulu itu yang masih kuat. Tapi oleh Rasulullah SAW disuruh berbuka. Ya, karena ini masalah ibadah. Ibadah itu yang tahu hanyalah Allah dan Rasulnya. Jadi hakikat daripada ibadah itu, ya, itu hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kita itu hanya diberi hikmah saja, ya, hikmah atau faidah yang bisa kita dapatkan. Sebagaimana saum misalkan, sumu tasihu, berpuasalah kalian agar kalian sehat. Dan misalkan ketika kita menjalankan sholat, kenapa sholat subuh misalkan 2, padahal sholat subuh itu masih segar. Nah, itu hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kita hanya sami'na wa ata'na. Karena sifat ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Kita terima saja apa adanya. Mau berapa rakaat, itu hanya Allah dan Rasulnya yang pasti memahami di balik itu semua. Kita hanya bisa menjalankannya. Kita harus menjalankannya setiap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Demikian juga permasalahan-permasalahan yang lain. Jadi ketika Allah sudah memerintahkan kita, maka di balik itu semua pasti ada manfaatnya, ada faedahnya. Tapi kadang-kadang sekalipun ada manfaatnya, kalau memang itu dilarang, maka kita harus jauhi. Sebagaimana Homer itu ada manfaatnya, tetapi mudaratnya lebih besar, maka kita harus jauhi. Karena memang diperintahkan untuk dijauhi, dan itu adalah haram. Sebagaimana juga riba juga ada manfaatnya, ya, akan tetapi manfaat yang ada pada masalah-masalah tersebut bukan berarti setiap ada manfaat itu dibolehkan. Jadi ada yang bermanfaat tetapi itu tidak dibolehkan. Ada yang
tidak suka, tetapi kita diperintahkan. Bagaimana perang misalkan, jihad pada masa lalu, siapa sih yang mau berperang? Ya. Resikonya adalah nyawa, harta, ya. Tapi itulah tuntutan, perintah dari Allah dan Rasulnya, ya. Maka semua itu mereka lakukan, mereka jalankan. Nah, hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan di 10 terakhir Ramadan kali ini kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu-waktu kita yang mustajab ini, terutama di malam-malamnya dengan adanya i'tikaf. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan untuk memegang agama ini, karena kita tidak tahu agama Islam ke depan itu akan seperti apa, ya. Karena sudah banyak orang-orang yang merekayasa agama Islam itu dari sisi syariatnya sudah dihancurkan, ya. Nah, maka oleh karena itu, ya, kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan diberikan kekuatan untuk senantiasa menjauhi segala apa-apa yang berlarangan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.